Halo guys, welcome back again to my channel. Nah, di video kali ini saya kembali lagi akan mereview sebuah racket dengan merek Haikua yang sudah lama sekali saya tidak review merek ini ya kawan-kawannya, yaitu Dark Knight. Jadi Dark Knight ini kalau kalian sering nonton Batman ya, itu julukan Batman yaitu Dark Knight ya kawan-kawannya. Jadi racket ini membuat para pemegang racket ini serasa seperti Batman gitu kawan, yang mana membunuh saat malam hari gitu, karena dari coraknya yang warna hitam dan juga ada warna-warna lain ya kawan-kawannya. Jadi bukan cuma warna hitam aja. Jadi kalau kalian ingin merasakan seperti Batman ya yang membunuh di malam hari, kalian bisa atau mencoba membeli racket The Dark Knight Limited Edition ini ya kawan-kawannya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam reviewnya ya kawan-kawan ya, seperti biasa untuk di like ya jika suka dengan video ini, di share ke teman-teman kalian yang sedang mencari racket Dark Knight atau racket Haikua atau racket lainnya. Dan juga kalau kalian tidak suka, kalian dislike, tidak ada masalah. Nah, kalau kalian suka ya kalian subscribe ya kawan-kawannya, dan dibunyikan loncengnya, jadi kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Karena di channel ini tidak hanya mereview racket saja ya kawan-kawannya atau barang-barang badminton, tapi juga mereview barang-barang lainnya ataupun bermain game ya. Karena bosan sekali ya kalau channel ini cuman review dan review gitu. Oke, itu aja selingannya. Dan juga ingat, kalau kalian ingin membeli racket ini, kalian bisa langsung kunjungi toko resmi saya yaitu BR Sport Store ya kawan-kawannya. Ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada ya kawan-kawannya. Jadi kalian terserah kalian mau belanja di mana. Nah, kita mulai saja mereview racket Haikua The Dark Knight Series Batman ya. Yang mana apa kita lihat banyak kelebihannya ataupun kekurangannya dari racket ini. So, stay tune terus dan let's check it out. Nah, gimana kawan-kawan bentuk tampilan dari keseluruhan racket ini? Gimana kalau kalian lihat, apakah udah seperti Batman, senjata Batman ya, ataupun ya kayak racket biasa gitu ya? Nah, tulis di kolom komentar ya, saya ingin tahu ini menurut kalian itu seperti apa racket, tampilan racket ini. Oke, kita mulai yang pertama ya kawan-kawan ya, seperti biasa, yaitu kita mulai dari grip dari Haikua ini. Nah, di grip Haikua ini biasa ya, simple saja, ada tulisan Haikua, terus di sini ada tulisan beratnya berapa, terus balance pointnya berapa. Nah, untuk di sini dia menulisnya balance pointnya sekitar 85 gram ya kawan-kawan ya, dan saya sudah tes menimbangnya dan memang 85 gram dengan racket yang kosong. Oke. Terus untuk balance pointnya itu dituliskan 286 mm, dan saya tes sendiri sih di 27,6 cm ya kawan-kawannya. Ya beda-beda tipis saja. Mungkin karena tangan saya kegedean ya, jadi bedanya tipis gitu. Oke, untuk panjang dari grip ini yaitu berkisaran 16,5 cm ya kawan-kawannya. Itu hitungannya dari sini. Ya, dari sini sampai sini. Dan untuk diameter dari racket ini seperti ini ya, yaitu berkisaran 8,6 cm ya kawan-kawan. Jadi untuk panjang dan lebarnya itu standar saja, tidak ada lebihnya, tidak ada kurangnya gitu. Dari diameternya juga ya. Ya anggap ini kayak apa ya, G5 ya, 5G. Sorry 4G gitu. Nah, itu untuk
mengenai gripnya ya kawan-kawannya, tidak ada yang terlalu spesial kali. Kemudian di segi penghubungnya antara grip dan batangnya itu ada tulisan Haikua ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan juga di sini ada hologram ya, penanda raket Haikuanya ini ori atau tidak gitu ya. Dan saya lupa ya, di bawahnya itu, bawah raketnya itu bentuknya seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian batangannya. Nah, untuk batangannya kita mulai dari panjangnya dulu ya kawan-kawan ya. Panjangnya ini saya ukur dari ini ya, dari penghubungnya ini sampai ke sini itu berkisaran 26,3 cm, dan itu panjang yang standar ya, yang seperti raket-raket lainnya seperti Super Series, Li-Ning dan lain sebagainya ya, standar lah gitu. Dan untuk tingkat fleksibilitas dari raket ini termasuk fleksibel ya kawan-kawannya. Dan saya lupa bahwasanya ini raket ini terdiri, kalau tidak salah ada 6 warna, dan ada 3 warna yang stiff, ada yang 3 warna yang fleksibel gitu. Dan raket yang saya punya ini yaitu fleksibel punya, stiff tidak ada ya. Bedanya sih cuma di fleksibel dan stiff, dan itu merupakan ciri khas dari Haikua ya kawan-kawan ya. Karena biasanya dia membuat raket itu untuk tingkat fleksibilitasnya dia buat beberapa macam gitu. Karena saya udah pernah stok raket Haikua ya, dan memang jenis-jenis Haikuanya sih seperti itu gitu, dengan satu jenis tapi bisa fleksibel, bisa stiff, tergantung warnanya gitu ya. Dia mau mengambil seluruh cakupan masyarakat ya, mau yang suka fleksibel kah, yang suka stiff kah gitu. Oke. Kemudian dari segi titik balance-nya tadi saya sudah jelaskan, yaitu berkisaran 27 cm itu kisarannya. Sedangkan kalau di sini ditulis 286 ya, mungkin jari saya yang besar ya karena gemuk ya, ataupun semacamnya. Oke. Nah, di batangannya ini kita bisa melihat ya, ada tulisan Dark Knight Edition ya, spesies Batman ya. Terus High Module Carbon Graphite. Jadi raket ini dibuat dengan full carbon graphite ya kawan-kawan, bukan plastik. Saya sering sekali bilang kalimat ini karena takutnya masih ada orang mengira raket-raket ini yang kayak gini ya itu dibuat dari plastik ya. Itu salah ya kawan-kawan ya. Biasa kalau raket kayak seperti ini sih udah dibuat dari karbon. Ada yang full high carbon graphite, ada high module carbon graphite. Ya biasa aja sih gitu. Dan maksimum tensionnya itu sekitar 30 lbs ya. Di sini ada tertulis juga, entah saya bisa lihat kan ya. Terus apa lagi ya? Nah, di sini ada tulisan Street Design and Tested by Haikua Group. Oke, jadi dibilangnya sih ini langsung dites dari Haikua punya grup ya. Grupnya apa-apa aja saya pun tidak tahu ya. Oke. Nanti mungkin kalau channel udah besar sekali, kita coba keliling-keliling apa ya, keliling-keliling pabrik-pabrik dia ya. Cocok juga itu ya, bagus sekali itu. Oke. Nah, itu kalau untuk pegangan dari raket Haikua Dark Knight series ini. Bang, ada kelebihannya nggak ya? Ya menurut saya sih biasa saja, standar saja. Terus masuk ke bagian kepalanya. Nah, untuk panjang kepalanya ini ya, dari sini ya sampai sini itu berkisaran 25 cm. Sedangkan untuk lebarnya ini berkisaran 20 cm. Jadi untuk panjang dan lebarnya itu sih standar saja, sama seperti raket pada umumnya. Kemudian untuk jumlah grometnya ya kawan-kawannya, untuk jumlah grometnya ini yaitu 72 gromet ya, dan itu standar juga ya, nggak lebih nggak kurang ya, karena standar raket sekarang sih rata-rata 72 gromet. Kemudian untuk maksimum tarikannya seperti tadi saya sudah bilang yaitu 30 lbs, dan saya sering sarankan bahwasanya raket diusahakan jangan maksimum ya kawan-kawannya. Kenapa? Karena ya kalau memang kalian untuk raket ini bisa tahan lama ya, kalian tariknya jangan maksimum, seperti mungkin ke 28 atau 27, atau ya standarnya 26 ya kawan-kawan ya. Itu player standar untuk 26 gitu.
Karena kalau kalian makin keras ya makin keras juga ya, seperti triplek nanti kalian mukulnya, nggak ada tenaga gitu. Nah, untuk panjang keseluruhan dari raket ini ya, yaitu 67,3 cm. Itu kira-kira semacam raket biasa juga ya, nggak lebih, nggak pendek ya. Jadi itu standar 67,3 cm. Ya, itu saja sih kalau untuk beberapa bagian dari raket ini. Dan untuk segi teknologinya di sini kalau kalian bisa lihat di frame-nya ini ada tulisan power frame karena dia bisa menarik sampai 30 lbs. Biasanya kalau raket-raket udah bisa narik 30 lbs ya kalimat-kalimatnya ya seperti itu ya, power frame lah, entah ultra frame lah atau apa segala macam ya. Nah, terus di sini ada teknologi berikutnya yaitu metric heat shape ya. Itu maksudnya adalah kalau kalian lihat baik-baik ini raketnya ini berbentuk lebih ke persegi ya, karena di atasnya ini datar dan lebih besar gitu bentuknya. Itu kalau di raket lining ya itu namanya isometric ya. Misalnya kalau di Haikua itu matrix head shape ya. Jadi setiap merek itu ada kalimatnya sendiri-sendiri ya, tapi tujuannya sama, yaitu membuat ini simetris. Oke. Dan ya ukuran power dan penjelasannya sih sama ya, yaitu membuat area pukulannya ini lebih besar ya kan lebih besar. Terus membuat beberapa titik yang dimana kayak titik di atas ini lebih kuat, sedangkan titik tengah ini lebih stabil gitu untuk kontrol. Nah, itu untuk penjelasan matrix head shape, dan sama juga sih sebenarnya dengan namanya isometric. Oke. Nah, Bang, ada satu lagi yang Bang lupa ya jelaskan, yaitu head heavy atau enggak gitu. Head heavy atau enggak, kalau saya rasakan sendiri dengan tingkat keseimbangannya itu dia lebih berat ke bagian pemegangnya, sedangkan dibandingkan bagian beratnya ini bagian kepalanya ya, sorry. Nah, itu artinya kalau bisa saya simpulkan raket ini lebih cocok untuk kontrol ya kawan-kawan ya. Tapi ada kelemahannya, kalau raket kontrol ini lebih bagus kalau lebih ringan ya, seperti Super Series. Super Series itu 82, 83, sedangkan kalau ini 85. Jadi sebenarnya agak pusing juga ya, apakah raket ini lebih cocok ke arah mana atau ke arah mana gitu. Tapi kalau secara keseluruhan dari fleksibilitasnya ini lebih ke arah kontrol alias ke arah defense lah ya. Jadi kalau kalian yang suka drop shoot ataupun semacamnya, ini bagus lah untuk kalian memakainya gitu. Karena kalau kalian memakai raket yang tidak head heavy ya, itu smash kalian kurang tajam gitu kawan-kawan, lebih arah ke lurus gitu. Jadi misalnya ini kalian mau smash, dia agak lebih lurus gitu, mengarah ke badan gitu, dan bisa out ya. Jadi ini kurang cocok ya, kalau menurut saya ini kurang cocok untuk yang suka smash ya. Tapi kalau yang bisa mengontrol raket-raket seperti ini mungkin cocok-cocok saja gitu, karena itu tergantung style permainan masing-masing ya. Kalau saya pribadi sih kalau raket seperti ini saya gunakan untuk kontrol, cuman di beratnya agak bermasalah ya, yaitu di 85 gram, dan itu bisa menurut saya, bagi saya itu adalah kekurangan. Karena raket ini sebenarnya dari berat dan desainnya ini, desain dari raket ini menurut saya lebih cocok untuk kontrol, tapi masalahnya di berat, dan itu menjadi kekurangan dia. Nah, untuk kelebihan dia ini sebenarnya sih standar saja ya, jadi nggak ada kelebihan yang gimana kali. Itu kalau menurut saya. Nah, untuk yang paling penting ya dari semua pembahasannya itu adalah di harga ya kawan-kawannya. Nah, kalau harga mahal terus speknya seperti ini sih nggak worth it ya. Tapi kalau harganya harga-harga standar ya ini menurut saya masih worth it ya. Jadi kalau untuk raket ini dibanderol sekitar 440 sampai 500 ribu kawan-kawan. Nah,
Untuk di toko saya sih sekitaran harga-harga segitu. Nah, Bang, worth it nggak kalau dengan harga seperti itu ya? Kalau menurut saya masih sangat worth it, karena dari racket ini saja dia juga memberikan tas ya, tas 2R ya, dan juga grip dan juga senar. Kalau di toko saya sudah bisa langsung memberikan gratis pasang senar. Jadi tinggal make saja bagi para pemain user tercinta ya. Oke, nah jadi itu saja sih sebenarnya untuk kelebihan dari racket ini dan juga kekurangan dari racket ini. Jadi tidak begitu banyak yang bisa kita bahas ya, karena teknologinya nggak gitu banyak, dan ini merupakan series yang termasuk limited ya, Dark Knight. Jadi kalau kalian pingin, kalian segera pesan gitu, mau di toko saya ataupun dimanapun ya. Kalau bisa di toko saya, karena barang yang kalian lihat sekarang ini adalah barang yang memang saya jual gitu kawan-kawan, alias yang kalian lihat itulah yang kalian miliki juga nanti gitu. Oke, itu saja sih penjelasan mengenai racket ini ya. Sampai saya gatel ini mata saya ini. Nah, karena terlalu banyak WFH ya, work from home ya. Nah, jadi kalau kalian ada hal yang mau kalian tanyakan, kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar ya, seperti biasa. Dan kalian bisa lihat banyak juga orang tanya-tanya ya sama saya. Dan sekarang penonton saya udah mulai memang lebih teliti ya dalam melihat videonya. Jadi banyak kan sekarang pertanyaan-pertanyaan sudah tidak ada di penjelasan di dalam video tersebut. Itu sangat bagus gitu kawan-kawan. Karena kemarin-kemarin itu sangat banyak sekali ya yang tanya yang ada di dalam video gitu. Saya bilang coba nonton videonya serasa kayak mana gitu ya, menghabiskan kuota orang. Ya udahlah, saya kasih tahu saja di kolom komentar ya, karena kasihan juga ya. Mana tahu kuotanya udah mau habis ya gitu, tapi kebelet mau beli. Nah, jadi bagi kalian yang punya pandangan lain dari racket ini, yang sudah pernah merasakan memakai racket ini secara keseluruhan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya kawan-kawan ya. Penjelasannya mengenai apa, terus ada penjelasan yang salah tidak atau yang kurang, karena semua komentar kalian saya baca gitu. Oke, dan mungkin agak slow respon saja dari saya karena banyak kerjaannya gitu kawan-kawan ya. Makanya buat videonya seminggu sekali gitu. Kalau seandainya nanti channel ini menjadi lebih besar lagi, kayak contohnya subscribernya 10.000, 50.000 ya, amin ya, atau 100.000 atau 1 juta mungkin ya. Ya pastinya ini akan menjadi kerjaan utama saya. Oke, kalau sekarang sih sampingan. Makanya kalau saya harap sih kalian bisa mensubscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat lebih banyak ke orang lain. Karena kalau makin banyak subscribe itu biasanya lebih gampang muncul di notif orang gitu ya, notif yang suka nonton badminton atau game ya, karena di sini ada game-game juga. Kalian boleh juga nikmati game-gamenya tersebut. Oke, itu saja sih penjelasan mengenai racket Haikua Dark Knight Series Edition, dan ini bisa termasuk limited juga edition ya, karena udah nggak diproduksi ya, alias misalnya produksinya cuma 1 juta, dia cuman ada 1 juta. Oke, jika kalian suka kalian boleh di like, kalau nggak suka kalian boleh dislike. Yang suka juga boleh di subscribe dan juga share ke teman kalian yang sedang mencari racket ini ya, atau mencari racket. Oke, stay tune terus di channel saya, selalu jaga protokol kesehatan karena COVID masih merajalela ya sampai video ini ada. Oke, dan tonton semua video-video saya dan berikan komentar kalian. Jika ada yang bisa dikritik, kalian kritik, tidak ada masalah gitu, karena semua komentar kalian saya baca. Oke, stay tune terus di channel ini dan see you in the next video badminton review lainnya. Oke, dan bye bye.